Breaking News kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dari berbagai daerah di Indonesia menurut beberapa sumber. Sudah bersepakan kebakaran di tempat pembuangan akhir Jatiwaringin, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten tak kunjung padam. Beragam cara dilakukan pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menghentikan si jago merah. Kebakaran di TPA Jatiwaringin masih belum padam sejak asap membumbung tinggi pada Selasa 30 Juni lalu. Pemkab Tangerang telah menetapkan status tanggap darurat sejak tanggal 1 hingga 14 Juli 2026 karena kebakaran di lokasi meluas. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 40% wilayah yang terbakar di TPA Jatiwaringin telah padam. Petugas masih terus berupaya memadamkan sisanya. Sejauh ini, upaya BNPB memadamkan api yakni lewat 2 helikopter waterbombing. Jumlahnya akan ditambah pada Senin 6 Juli sehingga menjadi 4 helikopter. Terkait operasi modifikasi cuaca, belum bisa dilakukan BNPB selama sepekan ke depan karena faktor cuaca. Namun satu pesawat untuk melakukan OMC tetap disiagakan. Kebakaran yang tak kunjung padam selama 6 hari turut berdampak besar kepada warga sekitar TPA Jatiwaringin. Total ada 232 jiwa mengungsi akibat kebakaran ini. Ada 60 anak-anak, 7 lansia, 1 ibu hamil, 137 dewasa, 26 balita, dan 1 difabel. Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup KLH BPLH mengatakan penyelidikan penyebab kebakaran di TPA akan dilakukan setelah pemadaman selesai. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan KLH Irjen Rizal Irawan mengatakan pihaknya memprioritaskan pemadaman api dan mencegah meluasnya sebaran asap. Rizal menyebutkan penyelidikan untuk penegakan hukum akan diambil setelah seluruh proses pemadaman di TPA Jatiwaringin selesai. Dia mengatakan timnya akan diturunkan untuk mengusut tuntas kebakaran yang belum padam setelah 6 hari itu. TPA Jatiwaringin telah mendapatkan sanksi administrasi dari KLH terkait tata kelola yang kurang baik pada 2025. Di samping pemberian sanksi itu, KLH menginstruksikan Pemda sebagai pengelola untuk menerapkan sistem controlled landfill atau penimbunan sampah terkendali. Rizal mengemukakan titik api yang memicu kebakaran hebat di TPA tersebut berada di luar zona penanganan penimbunan sampah terkendali. Untuk saat ini, menurut Rizal, KLH tengah menjadwalkan agenda besar berupa evaluasi terhadap 390 TPA di seluruh Indonesia yang akan dimulai pada 1 Agustus 2026. Pria di Lampung Timur, Lampung bernama Pendi yang tewas hendak menggelar khitanan ternyata ditembak sepupunya yakni Andi Rustam 36. Saat ini pelakunya sudah ditangkap. Kasat Reskrim Polres Lampung Timur Ibtu M. Iksir mengatakan pelaku ditangkap kurang dari 24 jam. Saat ini Andi masih dalam pemeriksaan petugas. Iksir menceritakan penembakan itu bermula saat korban mengantarkan undangan pesta khitanan anak pelaku yang dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026. Kesalahan dalam penyampaian undangan diduga memicu perselisihan hingga berujung aksi penembakan. Setelah kejadian, pelaku melarikan diri, namun polisi berhasil membekuk pelaku itu dalam waktu kurang dari 24 jam. Penangkapan dilakukan setelah polisi berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan perangkat desa. Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa senjata api yang diduga dipakai saat menembak korban. Senjata tersebut diduga merupakan senjata api rakitan jenis revolver dengan peluru kaliber 9 mm. Polisi kini masih menyelidiki asal-usul senjata api tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kepemilikan maupun peredarannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, kata dia, mengarah pada persoalan telah mengantar undangan yang jadi utama penembakan. Hingga kini penyidik belum menemukan motif lain. Atas perbuatannya, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 458 KUHP serta pasal 306 KUHP. Ia terancam hukuman penjara paling lama 15 tahun. Polisi memastikan penyidikan kasus ini masih terus dikembangkan. Organisasi Papua Merdeka pimpinan Peles Tigau melancarkan serangan di wilayah permukiman Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
Serangan OPM yang berlangsung selama 15 menit dari 3 titik yang berbeda itu mengakibatkan ibu hamil bernama Melkiana Dwi Tau tewas tertembak. Penembakan maut tersebut terjadi di sekitar TKJ 2, Kampung Wandoga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Kamis 2 Juli malam. Korps TNI Abema mengklaim korban meninggal dunia akibat terkena peluru nyasar dari tembakan pelaku. Para pelaku pertama kali melepaskan tembakan dari arah Kampung Wandoga sekitar pukul 18.45 WIT. 5 menit kemudian terdengar tembakan dari titik berbeda di kawasan perbukitan tempat Koramil Sugapa. Sekitar pukul 19 WIT, kelompok tersebut kembali melepaskan tembakan sebelum melarikan diri ke arah sungai. Setelah rangkaian kejadian tersebut, personel Satgas TNI tidak melakukan tembakan balasan. Prajurit TNI tidak melepaskan tembakan karena berisiko. Kawasan permukiman yang menjadi lokasi penyerangan OPM membuat keselamatan warga sipil terancam. Mirisnya, rentetan tembakan OPM tersebut ternyata menimbulkan korban jiwa. Peluru dari tembakan pelaku mengenai seorang ibu hamil hingga meninggal dunia. Hasil analisis spasial TNI menunjukkan ketiga sumber tembakan berjarak sekitar 900 hingga 1.500 meter, sementara lokasi korban berada sekitar 321 meter dari titik gangguan tembakan pertama dan berjarak lebih jauh dari posisi personel TNI. Ada updatean terbaru mengenai kasus yang terjadi di Katingan, yang mana Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Minggu 5 Juli. Jenazah Aibtu Sumaryanto yang berhasil ditemukan dan telah dievakuasi dan segera dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara, Palangkaraya. Aibtu Sumaryanto hilang usai bentrok dengan target operasi Bantar Sabu inisial BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan, Kamis 2 Juli. Dan berikut rangkumannya dikutip dari tribunkalteng.com. Aibtu Sumaryanto, personel Polres Katingan yang sempat hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Minggu 5 Juli 2026. Penemuan jenazah Aibtu Sumaryanto dibenarkan Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono. Aibtu Sumaryanto ditemukan di DAS Rantau Asem, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan. Berdasarkan video yang diterima, jenazah Aibtu Sumaryanto tersangkut di dahan pohon di pinggir sungai. Terkait kondisi luka pada jenazah hingga penyebab kematian, Dodik menyebut pihaknya masih menunggu hasil forensik. Saat ini, jenazah Aibtu Sumaryanto telah dievakuasi dan segera dibawa ke RS Bhayangkara. Sebagai informasi, Aibtu Sumaryanto hilang usai bentrok dengan target operasi Bantar Sabu inisial BIO dan BU di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan, Kamis 2 Juli lalu. Saat itu terjadi bentrok karena diduga keluarga target operasi memberi perlawanan kepada aparat yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia dan personel Satres Narkoba Polres Katingan mengamankan diri dengan menyeberangi sungai. Adapun korban meninggal dunia dalam bentrokan itu yakni Aibtu Anumerta Yudi Pardana Putra dan keluarga target operasi Dario 40 tahun. Sedangkan 2 personel Satres Narkoba Polres Katingan sempat hilang yaitu Bribda Nopandri Ramadana dan Aibtu Sumaryanto. Bribda Nopandri ditemukan lebih dulu pada Sabtu 4 Juli. Jenazahnya kini dimakamkan di Katingan setelah sempat dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara dan ditangani tim forensik. Saat ini, pihak kepolisian masih mendalami penyebab kematian 2 personel yang sempat hilang itu. Satu di antara 2 anggota Satres Narkoba Polres Katingan yang sempat dinyatakan hilang usai bentrokan saat operasi penggerbekan 2 terduga bandar sabu di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah ditemukan pada Sabtu 4 Juli sore. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di aliran sungai Katingan, tepatnya di wilayah Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah.
Saat ditemukan, jasad korban tersangkut di ranting kayu sebelum akhirnya dievakuasi oleh tim gabungan. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono mengatakan, berdasarkan informasi awal, jenazah yang ditemukan memiliki ciri-ciri yang mengarah kepada Bribda Nopandri Ramadhana. Namun, kepolisian masih akan melakukan identifikasi lebih lanjut di rumah sakit untuk memastikan identitas korban. Menurut Dodik, korban ditemukan sekitar pukul 15.40 WIB oleh seorang warga di desa Tumbang Lahang. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada warga sekitar sebelum diteruskan ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, tim gabungan yang terdiri dari personel Polres Katingan dan Polda Kalimantan Tengah langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Sebelumnya, dua personel Satres Narkoba Polres Katingan yakni Aibtu Sumaryanto dan Bribda Nopandri Ramadhana dinyatakan hilang setelah operasi penggerbekan terhadap dua terduga bandar sabu di desa Tumbang Kaleme pada Kamis 2 Juli dini hari berujung bentrokan. Dalam insiden tersebut, Aibtu Anumerta Yudi Perdana Putra gugur saat menjalankan tugas dan telah dimakamkan secara kedinasan pada Sabtu siang. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, proses identifikasi terhadap jenazah yang baru ditemukan masih berlangsung dan pencarian terhadap satu anggota lainnya, Aibtu Sumaryanto, terus dilakukan oleh tim gabungan. Bribda Nopandri Ramadhana, satu dari dua personel Polres Katingan yang dikabarkan hilang, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia Sabtu 4 Juli 2026. Menanggapi hal itu, Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan pihaknya masih punya tanggung jawab menemukan satu personel lagi. Adapun identitas personel yang hilang itu yakni Aibtu Sumaryanto. Dirinya dikabarkan hilang usai penggerbekan terhadap dua bandar sabu yang berujung bentrok di desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, Katingan, Kamis 2 Juli. Kapolda Kalteng menyampaikan terima kasih kepada masyarakat sekitar yang ikut membantu dalam upaya pencarian. Lebih lanjut, Iwan juga menanggapi soal kabar terduga bandar sabu dan penyerangan terhadap aparat yang telah ditangkap. Dirinya mengakui sudah ada pelaku yang ditangkap. Seorang pria berinisial R yang diduga terlibat dalam penyerangan personel Satres Narkoba Polres Katingan saat operasi penggerbekan bandar narkoba di desa Tumbang Kaleme, Kecamatan Katingan Tengah, ditangkap. Penangkapan itu adalah hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan tim gabungan pasca sebelumnya mengamankan sejumlah terduga pelaku. Katanya, penyidik masih mendalami peran R dalam peristiwa penyerangan yang menewaskan 3 personel kepolisian itu. Menurut informasi, pengejaran terhadap terduga pelaku lain masih terus dilakukan. Tim gabungan Polda Kalimantan Tengah bersama Polres Katingan tetap bergerak di lapangan untuk mengembangkan penyidikan berdasarkan keterangan saksi maupun barang bukti yang telah dikumpulkan. Kita akan mengenal sosok Aibtu Sumaryanto. Polisi gugur usai dilaporkan hilang saat gerbek bandar sabu di Katingan. Ya, gugurnya Aibtu Sumaryanto menambah daftar panjang Bayangkara yang gugur dalam tugas pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Katingan, Kalimantan Tengah. Ya, kita akan mengenal siapakah sosok Aibtu Sumaryanto. Kita akan mengenal lebih jauh tentang sosok Aibtu Sumaryanto atau profil Aibtu Sumaryanto. Polisi gugur saat gerbek bandar sabu. Selama hampir seperempat abad, Aibtu Sumaryanto mengabdikan hidupnya kepada institusi Polri. Dari seorang bintara muda lulusan Dikmaba tahun 2000 hingga dipercaya menjadi PS, Kanit 2 Satres Narkoba Polres Katingan. Ia melewati berbagai penugasan, namun perjalanan pengabdiannya ternyata harus berakhir tragis. Sosok polisi yang puluhan tahun menjaga keamanan masyarakat itu ditemukan tak bernyawa di Sungai Katingan. Kepergian meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga, rekan kerja, dan institusi yang telah ia bela selama hampir 25 tahun. Tak banyak yang mengenal kisah panjang di balik seragam yang dikenakan Aibtu Sumaryanto. Lahir di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada 10 Juni 1979. Ia memulai langkah sebagai anggota Polri setelah menyelesaikan pendidikan pembentukan bintara atau Dikmaba tahun 2000. Sejak pertama kali dilantik, Sumaryanto bertugas dari ruang pelayanan masyarakat di SPKT, kemudian mengatur arus lalu lintas di Satlantas, membina masyarakat di fungsi Binmas, mengawal keamanan melalui Samapta,
hingga menangani berbagai tindak pidana di fungsi reserse kriminal. Hampir seluruh lini tugas kepolisian pernah ia rasakan. Satu persatu jabatan diembannya. Ia pernah menjadi Banit SPKT, Kaur Minto Satlantas, Kanit Bin Mas Polsek Tewang Sangalang Garing, Kasubnit Dalmas Sat Samapta, Kanit Reskrim Polsek Mendawai, hingga Kanit Reskrim Polsek Katingan Hulu. Pengalaman panjang itu kemudian mengantarkannya dipercaya memperkuat Satuan Reserse Narkoba Polres Katingan. Pada 2024, ia menjabat PS Kanit 2 Satres Narkoba dan pada tahun berikutnya, yaitu tahun 2025, kembali dipercaya melanjutkan amanah tersebut. Di saat yang sama, perjalanan karirnya juga terus meningkat, pangkat demi pangkat berhasil diraih, mulai dari Bribda, Bribtu, Brigpol, Bribka, Aibda hingga akhirnya menyandang pangkul Ajun Inspektur Polisi 1 atau Aibtu. Namun pengabdian panjang itu harus berakhir di tengah bertugas. Tragedi berdarah yang terjadi saat operasi penindakan narkoba di wilayah Kabupaten Katingan merenggut nyawa Sumaryanto, senior dalam tim Satres Narkoba Polres Katingan. Setelah sempat dinyatakan hilang dan dilakukan pencarian selama 4 hari oleh tim gabungan bersama masyarakat, harapan keluarga akhirnya berubah menjadi duka. Jenazah Aibtu Sumaryanto ditemukan mengapung di aliran Sungai Katingan pada Minggu pagi 5 Juli 2026. Kapolres Katingan AKBP Dodik Hartono melalui Kasih Humas Ibtu Mastur mengatakan almarhum merupakan anggota yang memiliki dedikasi tinggi dan telah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk institusi Polri. Pengabdian almarhum akan selalu menjadi bagian dari sejarah Polres Katingan, terutama dalam perjuangan pemberantasan tindak pidana narkotika. Semoga almarhum tenang di alam sana dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran. Satu lagi pohon berwarna ungu. Oke, itu selesai. Tapi bagiku batang pohonnya cuma satu warna ya, dari kesemuanya ya. Semuanya satu warna guys. Tapi nggak apa-apa, terlalu pegel juga ya. Harusnya pakai